Baik, pemirsa Al-Kalam yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masuk ke pertanyaan berikutnya berkaitan dengan jodoh. Walaupun kata jodoh itu bisa bermakna tidak sekedar laki dan perempuan, tetapi juga jodoh kan kaitannya dengan pasangan ya, siang dan malam juga jodoh. Dan kata zaujun di dalam Al-Quran dipakai bukan hanya sekedar untuk seorang laki dan perempuan, termasuk bagaimana rezeki jodoh, tempat tinggal jodoh, segala macam. Tapi ini agak khusus, adakah amalan-amalan atau doa yang mendekatkan diri supaya segera mendapatkan jodoh? Tapi jelas arah pertanyaan ini kaitannya dengan pasutri, bagaimana segera menjadi suami atau menjadi istri. Tapi yang bertanya perempuan, jadi fokusnya ini, karena rata-rata yang bertanya banyak yang bagaimana wanita ingin segera mencari jodoh. Nah, ini bagaimana Ustaz? Siapa yang menanggapi dulu? Belum ada. Ya, kalau belum ada, saya coba semampu saya. Sependek yang saya ketahui, memang tidak ada tuntunan secara jelas, tegas dan lugas di dalam Al-Quran maupun hadis tentang doa khusus yang kemudian bisa mempercepat jodoh tadi. Tadi sudah ditolak oleh Ustaz Wijayanto bahwa maka dapat saya perjelas ungkapan Ustaz Wijayanto tadi, yang namanya jodoh itu memang terkadang tidak bisa sesuai yang kita inginkan, maka namanya berjodoh. Berjodoh itu kadang di luar rencana, di luar nalar, dan juga di luar keinginan kita. Nah, dapat saya tegaskan bahwa jodoh termasuk juga salah satu hal yang gaib. Maka yang pertama, menanggapi dari pertanyaan, sekali lagi, apakah ada amalan-amalan khusus? Kalau amalan khusus itu adalah doa, yang dimaksud doa ya mungkin doa-doa umum, tidak harus juga dengan bahasa Arab. Kalau yang dimaksud adalah amalan-amalan khusus, itu adalah ibadah Allah, bisa dengan sholat hajat. Masalah tata caranya akan menjadi pertanyaan lain ya. Tapi yang pertama adalah dengan doa umum begitu. Kalau boleh saya usul ya, doa yang sering kita dengar aja, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu bisa dibaca untuk konteks orang yang sudah berpasangan, yakni suami punya istri, istri menjadi suami, itu adalah doa agar diberikan ketentraman dalam rumah tangga. Untuk kasus jombloan dan jomblowati, itu adalah doa harapan ya, doa harapan. Bisa doa itu. Yang kedua adalah sholat hajat dengan tata cara yang kalau nanti bisa diperjelas oleh ustaz yang lain. Kemudian yang ketiga adalah tentunya, jadi kalau dalam hadis ya, ya ma'asyarus sabab ya, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj ya, wa man lam yastati' fa alaihi shaum, itu juga bisa menjadi isyarat bahwa dengan puasa ya, puasa mutlak ya, masalah tata caranya mungkin juga nanti bisa diperjelas begitu. Tapi dapat saya sampaikan secara tegas bahwa terkait dengan ibadah Allah tidak ada tuntunan secara spesifik, dalilnya hanya dalil umum ya, sebagai wasilah amal kebaikan agar kita tercapai apa yang kita inginkan. Ya, yang perlu digarisbawahi dari penanya adalah misalnya di An-Nur itu ada al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithin wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Yakinlah bahwa ketika jodoh Anda itu belum datang, itu kita harus yakin bahwa insya Allah saya adalah orang baik. Nah, jadi fokusnya memperbaiki diri ya. Nah, supaya dapat orang baik. Nah, boleh jadi karena ketika kita itu berdoa dan belum atau tidak dikabulkan, banyak ulama menjelaskan kan kemungkinan ada 3. Gitu. Satu belum, memang belum, ya, belum ya nggak usah dipaksa. Karena kita tidak mungkin memaksa Allah. Yang kedua, kita akan dibeli yang lebih baik. Nah, yang kemudian ketiga, kita mungkin doanya keliru. Nah, kan seperti itu. Nah, sehingga ketika kita sudah berdoa, sudah mencari juga proses, tapi belum kemudian dapat, yakinlah bahwa Anda akan diberi jodoh yang terbaik, sehingga sesuailah
Sesuai dengan agar kalau bahasa pernikahannya itu kufu, sepadan, selevel, setingkat. Jadi itu yang mungkin perlu dipertegas, karena amalan apapun, ya, amalan apapun, baik ma'dzur maupun ghairu ma'dzur, ma'dzur itu betul-betul ada tuntunannya, ya, atau ghairu ma'dzur yang bersifat sugesti atau hanya sebatas ijtihad ulama, itu tetap akan tidak merubah ketetapan dan kepastian Allah Subhanahu wa taala, yang mana qada dan qadar tidak bisa kita ketahui, hanya kita imani, dan mungkin hanya bisa kita ketahui dengan dijalani. Nah, memang menjalani itu akan menjadi sesuatu yang mungkin menyakitkan atau setidaknya membuat pikiran macam-macam. Nah, untuk mengumumkan hal itu, yakinlah bahwa Anda akan mendapatkan jodoh yang baik. Oleh sebab itu, dengan memperbaiki diri, jadi bisa dengan doa, meskipun tidak ada doa khusus spesifik yang sependek yang saya ketahui, juga tidak ada tuntunan tentang misalnya sholat atau puasa khusus untuk mendapatkan jodoh, juga tidak ada tuntunan secara spesifik. Tapi tidak ada salahnya ketika kita beramal baik, beribadah gitu, dan juga berusaha. Baik, jadi kesimpulannya Ustaz, jadi tidak ada doa khusus, ya. Terus, ya, Tidak ada doa khusus, meskipun demikian ada sebagai, kalau dalam bahasa agama itu istighnas, sebagai motivasi, seperti dari Rabbana hab lana min azwajina, ya. Karena kan Rabbana hab lana itu kan kalau bahasa nahwunya kan amar itu perintah, tapi kan kalau kita dari Allah kan namanya meminta. Ya. Itu dalam konteks jomblo itu berarti meminta agar diberi pasangan yang solihah lah, seperti itu. Yang tapi kedua, juga tidak boleh menuntut kan? Tidak boleh menuntut. Artinya ya Allah, saya minta istri yang ukuran sepatunya 41 dan sekarang ibadahnya sekarang. Ya. Jadi meminta itu bukan memaksa. Yang pertama, kemudian yang kedua, kita harus yakin bahwa jodoh, rezeki, dan juga masa depan adalah hal yang gaib, dan wa ma ya'lamul ghaiba illahu, hanya Allah yang Maha tahu terhadap yang gaib. Tapi bukan berarti keimanan kita terhadap hal yang gaib itu mematikan atau mematahkan usaha. Justru karena itu sesuatu yang gaib, itu harus kita cari. Nah, kata orang Jawa itu, ngelmu iku ketemune kanthi laku, dengan prihatin dan juga menjalani. Nah, mungkin juga dengan tadi berusaha dan juga doa, meskipun sekali lagi saya tegaskan tidak ada doa khusus spesifik. Misalnya Rasulullah bersabda atau dalam Al-Quran, siapa yang jodohnya terlantar atau kemudian menunda doa terus lalu baca ini, tidak ada. Tapi sebagai istighnas doa, motivasi doa itu boleh dan dibaca itu, dan juga usaha. Itu kalau ini bahan Ustaz untuk dilengkapi, karena saya dapat masukan juga doanya Nabi Musa di dalam Al-Qasas ayat 24, Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Karena katanya dari ayat ini Nabi Musa langsung dapat 2 jodoh, ya. Meskipun ini bukan jodoh doa untuk poligami, tapi kenyataannya anaknya Nabi Syuaib dua-duanya kan minta dinikahi sama Nabi Musa. Baik. Menarik sekali, tetapi saya belum bisa memastikan bahwa memang ayat itu kaitannya dengan memperlancar jodoh, ya. Bahkan kalau saya boleh sedikit memahami, kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, itu kaitannya dengan pengakuan Nabi Musa terhadap bahwa beliau, ya Allah, ada kan itu kisahnya putri Nabi Soleh 2 mau mencari air untuk hewan ternaknya. Nabi Syuaib, Nabi Syuaib, ya betul. Itu kemudian di kerumunan orang-orang berdiri yang kekar dan gagap-tegap itu begitu. Lalu Nabi Musa nampaknya mungkin berpikir andai saja itu jadi pemimpin, sehingga tidak ada wanita-wanita yang terlantar. Jadi konteksnya fakir di sini mungkin karena merasa saya itu hanya orang lemah, wong cilik begitu, ya, tidak punya kekuasaan, sehingga wanita-wanita terlantar harus berjubel dengan pria-pria yang gagah. Tapi ya kalau kemudian ayat berikutnya, ya, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya, dan seterusnya, dan endingnya adalah kemudian Nabi mendapat itu sebagai sebab itu, ya boleh-boleh saja. Tetapi menjustifikasi bahwa ayat ini, doa ini sebagai doa memperlancar jodoh, itu yang saya belum berani untuk menegaskan. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, maka di awal saya menegaskan tidak ada dalil yang secara tegas lugas mengatakan demikian. Sebagai istighnas boleh, Ustaz. Istighnas itu motivasi. Ya seperti tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna, itu kan kalau konteks pertanyaannya kan apakah doa itu hanya boleh dibaca oleh orang yang sudah bersuami istri? Kan enggak juga. Jumluan jumluwati ya boleh-boleh saja, sehingga amr di situ hab, berikanlah kami, itu dalam konteks masa depan. Itu yang saya maksud. Apalagi kalau kita
dalam analisa kebahasaan kan fi'il amr itu teori asalnya memang lil mustaqbal. Nah seperti itu. Nah sekali lagi juga jangan menjadi doa jodoh kan seperti itu. Tambah jodoh walidam robbana hablana dapat lagi hablana lagi kan seperti itu. Tapi kan di situ juga menjadikan berikan kami keturunan, idealnya juga dia dapat jodoh karena nggak mungkin punya keturunan kalau nggak punya jodoh. Nah apalagi kalau pakai logika Ustaz, pakai logika itu bahwa minta keturunan secara otomatis loh. Ya kamu nikah dulu lah, maksud belum punya istri kok mau minta anak. Nah kira-kira itu apa ya, bahasa analisa kebahasaan seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan tidak ada yang mengatakan doa ini untuk memperlancar jodoh, doa ini untuk menajar itu sependek yang saya tahu tidak ada. Tapi sebagai motivasi tentu analisa kebahasaan itu boleh-boleh saja. Tapi tetap itu bicara tentang usaha dan doa. Usaha lahir, usaha batin, doa. Dan doa, usaha itu tidak bisa dipisahkan karena ya Allah minta anak, tapi kalau belum kawin, kamu udah kawin belum kawin. Ya. Karena saya nggak bisa mengatakan redaksinya tidak seperti misalnya siapapun atau barang siapa yang jodohnya terlambat maka bacalah doa ini, tuh redaksinya tidak ada dalam hadis apapun, tidak ada. Tapi bukan berarti itu tidak boleh. Jadi tadi logika seperti itu sangat tepat sekali. Baik, sesuai dengan namanya. Baik. Ya, bisa. Ya, Ustaz Puji. Baik, terkait dengan pertanyaan amalan yang bisa mendekatkan dengan jodohnya, doa tentunya pasti yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang mukmin. Silahkan pakai surat Al-Furqan ayat 74 atau surat Al-Qasas ayat 24 atau dengan surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Iya, bisa ya. Bisa dengan doa-doa yang umum. Bahkan pakai bahasa Indonesia juga tidak ada larangan untuk meminta jodoh. Kemudian yang kedua, ada langkah-langkah konkret yang syar'i. Misalnya dengan jomblang ya, tentunya yang amanah. Kalau dia ingin mendapatkan jodoh perempuan ya ambil dari wanita yang amanah. Kalau dia ingin mendapatkan jodoh laki-laki karena dia perempuan, ya ambil jomblang yang laki-laki yang amanah. Nah itu. Dan tinggalkan langkah-langkah pintas yang tidak syar'i. Ya ada memang di masyarakat ya, masyarakat Jawi atau Kejawen ya, dengan puasa mutih 7 hari misalnya, kemudian dengan lafat-lafat atau mantra-mantra Jawa, saya pernah hafal itu. Gimana? Matek ajiku pulung gading pulung sari mas ayu sang mutmainnah sarto rukesi ulan rupaku itu doro panggonaku tengah rembulan ketemu si A tangekno ketemu nungguh lakokno tuntunono puluh gading pandulu kusir cepoko putih kawula bimbar danyang kongkonan asih marang aku si ane ora gelem asih kena karo aku kena bedune Allah. Itu mantra-mantra yang dilarang dalam syariat Islam. Tinggalkan yang seperti kok lebih mudah menghafal surah Al-Baqarah. Iya, karena Al-Baqarah itu paling panjang. Iya. Ada yang seperti itu. Ada yang versi baik itu. Tinggalkan yang seperti itu. Yang syariat seperti itu. Berdoa dan ada langkah konkret dengan tadi orang-orang yang amanah untuk ta'aruf dan lain sebagainya. Demikian tambahan dari saya. Baik, untuk penanya, ini ada resep bagus nih dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah satu dari 6 ulama jos ya dari kalangan sahabat. Nah, jadi suatu ketika dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, bahwa di sana beliau mengatakan inni ukthira as-salata alaik. Wahai Rasulullah, sungguhnya aku itu banyak membaca salawat kepadamu. Nah, ini tak baca berapa banyak untuk doa-doaku, apakah seperempatnya atau bagaimana? Lalu kata Rasulullah, nggak apa-apa, kalau mau kamu tambah silahkan. Sampai beliau mengatakan, apakah seluruh doaku tak jadikan untuk bersolawat kepadamu? Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, idzan tukfaham, maka kalau itu kamu lakukan, maka seluruh kegundahanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yughfaru laka dzambuka, dan seluruh dosa-dosamu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegundahan kita ini kan banyak, bahkan yang sudah menikah pun kegundahan juga banyak, apalagi yang belum menikah. Maka kalau kegundahan kita itu dan hal-hal yang lain, kalau pengen semua dipenuhi oleh Allah SWT, resepnya cukup gampang, yaitu perbanyak baca sholawat. Terserah mau pakai sholawat yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad, atau sholawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita pas sholat 5 waktu itu. Silahkan, insya Allah hal itu akan menjadikan seluruh
kegundahan kita, keinginan kita yang belum terkabul, belum dijawab oleh Allah, segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik. Jadi alhamdulillah sudah terjawab kaitannya dengan pencarian jodoh. Tetap usaha lahir, usaha batin, bikin network, bikin jaringan, orang-orang cari walijah, orang-orang yang bisa dipercaya untuk mendekatkan kita, karena kenyataannya jodoh itu bagian dari satu yang digunakan. Kenapa? Karena ada pertanyaan yang masuk tapi nanti akan kita bahas tentang child free. Banyak orang yang pengennya punya jodoh tapi nggak punya anak. Ini menjadi isu baru sampai kekinian. Padahal tujuan pernikahan itu salah satunya adalah untuk regenerasi, supaya kita punya keturunan. Tapi keturunan banyak repot. Serepot-repot orang punya anak banyak, lebih repot kalau nggak punya anak. Nah, jadi salah satu bagian dari misi kenabian, maka nikah itu satu sunnah, nikah itu menyenangkan walaupun jangan senang menikah. Kalau senang menikah nanti buka cabang di mana-mana, bahkan pindah ke lain hati, pindah ke lain body, anaknya 6 masuk anak pertama semuanya. Jadi setiap kota masih ada anak kecil mirip dia, nah, itu tidak masalah. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang jodoh, nanti kalau masih ada belum lengkap, boleh Ustaz Parman masih mau lagi? Enggak. Ya sedikit aja kalau tadi yang belum disebutkan ya, ketika kita merasa doa-doa kita belum terkabul ya, di samping memperhatikan kapan kita harus berdoa, apa yang membuat doa kita tidak terkabul itu kita hindari. Ada hal yang penting yaitu berwasilah. Berwasilah terutama adalah mendatangi orang-orang soleh ya, para kiai, para ustadz yang masih hidup tentunya untuk minta untuk didoakan ya, insya Allah ya, dengan usaha yang begitu menghindari hal-hal yang membuat doa kita tidak terkabul ya, semakin bertawakal kepada Allah, kemudian berwasilah kepada para kiai, para ustadz yang masih hidup, minta didoakan. Insya Allah nanti apa yang digundahkan itu akan segera diwujudkan oleh Allah SWT. Ya, tapi wasilahnya kepada orang yang al-hal wal akad, orang yang tahu agama, ya. Yang ngerti tentang syariah. Karena dulu sahabiah juga ada yang datang kepada Rasulullah, yaitu kakaknya Abdurrahman bin Auf. Kakaknya Abdurrahman bin Auf, seorang wanita, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jodohkan aku dengan orang yang membahagiakanku dunia sampai akhirat. Dan dijodohkan dengan Bilal. Maka ketika dijodohkan Bilal, na'udzubillahi min dzalik, la haula wala quwata illa billah, ya Rasulullah, apa enggak ada yang lain? Akhirnya datang lagi, mudah-mudahan Rasulullah itu lupa karena dulu sebut Bilal, datang lagi mudah-mudahan ganti siapa, ya Abu Darda atau siapa, tapi ternyata disebut lagi Bilal, dan ternyata memang Bilal yang terbaik. Dan ada satu nasihat, ketika orang itu mau jodohkan, ya Rasulullah nggak usah dengan Bilal, jodohkan saja dengan orang yang adzan itu, karena suaranya sangat bagus. Harapannya ini suaranya bagus, orangnya bagus harapannya gitu. Ternyata orang punya kelebihan masing-masing, balik tulisain maziah. Jadi setiap orang mungkin ada suaranya nggak menarik tapi wajahnya oke. Demikian juga ada yang mikrofonis, suaranya merayu, wajahnya menipu. Ada juga di penyiar radio kadang seperti itu. Iya. Kadang suaranya empuk, waktu suaranya menarik tapi wajahnya mendorong. Ya, tapi itu ya begitu saya alami. Saya dulu 15 tahun di radio, jadi saya tahu. Saya termasuk yang suaranya jelek. Ya, jadi supaya paham. Supaya dikatakan bagus. Mudah-mudahan ini bagian dari jawaban kita. Tentu kalau ada hal yang perlu kurang-kurang nanti silahkan disusuli dengan pertanyaan berikutnya. Untuk sementara itu untuk pertanyaan berikutnya, dan kita akan masuk pertanyaan yang berikutnya setelah yang lewat sekarang. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikutnya.